warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan praktikum teknik digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang counter, khususnya pada synchronous counter up dan asynchronous counter down. Praktikum ini merupakan bagian dari mata kuliah teknik informatika semester 2 pada Universitas Lampung. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama M. Sultan Apariski dengan NPM 2315061054 berasal dari kelompok 1B. Sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan tentang counter. Apa itu counter? Jadi, counter adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau sinyal clock yang masuk. Counter dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti penghitung waktu, penghitung kejadian, dan lainnya. Ada dua jenis counter berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama itu synchronous counter dan asynchronous counter. Nah, baiklah. Ya, ini merupakan rangkaian dari synchronous counter. Jadi, apa itu synchronous? Jadi, synchronous counter adalah jenis counter di mana semua flip-flop di dalamnya digerakkan oleh sinyal clock yang sama, yang mana membuat counter ini lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan asynchronous counter. Dalam penjelasan saya kali ini, saya akan lebih terfokus pada synchronous counter up. Nah, dikarenakan kita akan terfokus, kita akan perbesar dulu synchronous counter up-nya. Nah, pada synchronous counter up ini, counternya ini menghitung naik dari 0, 1, 2, dan seterusnya, yang mana setiap kali ada sinyal clock yang masuk. Maksud saya akan menjelaskan bagaimana synchronous counter up ini bekerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian synchronous counter up. Jadi pada rangkaian synchronous counter up, dia itu memiliki satu clock, 2 gerbang logika N, 4 flip-flop JK, dan 4 logic probe. Nah, clocknya ini digantikan dengan logic state. Kenapa? Dikarenakan dengan logic state kita bisa mengetahui keadaan clocknya itu bernilai high atau bernilai low. Selanjutnya ada gerbang logika N yang berfungsi sebagai penstabil antara flip-flopnya. Yang ketiga itu ada logic probe. Nah, logic probe ini berfungsi sebagai keluaran atau output pada setiap flip-flopnya. Nah, pada synchronous counter up ini dia itu bereaksi, flip-flopnya itu bereaksi hanya ketika clocknya ini memiliki kondisi low, yang mana dari high menuju low, maka flip-flopnya ini akan bereaksi atau istilah itu toggle outputnya. Nah, jadi yang pertama itu saya pakai flip pertama. Jadi flip pertama ini akan bereaksi atau toggle ketika clocknya itu dari high menuju low. Jadi setiap clocknya itu dari high menuju low, maka flip pertamanya akan bereaksi. Nah, dapat kita lihat. Jadi ketika saya membuat dari high menuju low tadi, maka output key pada flip pertama akan berubah menjadi 1. Nah, yang selanjutnya ketika saya akan membuat dari high menuju low lagi, maka yang akan bereaksi itu flip pertama dan flip kedua. Jadi pada flip kedua ini dia tuh bereaksi ketika key pada flip pertamanya bernilai 1. Jadi ketika flip flop key yang bernilai 1, maka flip flop keduanya akan toggle. Nah, dapat lihat kan flip pertamanya udah 1 nih. Jadi pada flip flop keduanya akan toggle nih pasti. Nah, dapat kita lihat benar apa yang saya bilang. Jadi flip 1 dan flip 2-nya akan toggle, yang mana membuat dia menjadi 0 dan 1. Selanjutnya ketika saya membuat high menuju low lagi, yang akan bereaksi hanya flip 1. Nah, kenapa? Seperti yang saya bilang tadi. Jadi flip keduanya akan bereaksi hanya ketika flip 1-nya bernilai 1. Nah, benar apa yang saya bilang. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini kan sudah nih, udah ketika saya ingin dari high menuju low lagi, yang akan berubah itu pasti flip pertama, flip kedua, dan flip ketiga. Kenapa flip ketiganya ikut bereaksi? Dikarenakan jadi flip-flop ketiga ini bereaksi ketika flip-flop kedua ini key-nya bernilai 1 juga. Jadi kan karena flip pertama udah bernilai 1, flip kedua udah bernilai 1 juga key-nya, maka yang akan bereaksi 1, 2, dan 3. Nah, dapat kita lihat 1, 2, dan 3-nya sudah menjadi toggle atau berubah, bertukar, yang mana membuat outputnya menjadi 0, 1, 0, 0. Selanjutnya ketika saya akan menuju high menuju low lagi, yang akan berubah itu flip yang pertama. Nah, selanjutnya yang akan berubah itu flip kedua, karena flip pertamanya key-nya ada 1. Nah, terus
yang akan bereaksi juga selanjutnya itu adalah flip flop yang pertama lagi, dikarenakan flip flop keduanya dan tiga itu kan ketika key-nya nilainya 1 kan. Nah, jadi benar apa yang saya bilang. Nah, selanjutnya ketika sudah begini, maka yang akan bereaksi itu dari flip 1 sampai flip 4. Kenapa? Karena pada key-nya ini sudah berubah jadi 1 semua. Jadi flip keempat akan ikut bereaksi juga. Nah, benar apa yang saya bilang. Nah, jadi itulah penjelasan dari flip flop, penjelasan dari sinkronus counter up. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asynchronous counter. Jadi asynchronous ini atau yang sering disebut ripple counter, dia itu memiliki karakteristik di mana sinyal clocknya itu diberikan hanya pada flip flop pertama dan flip flop berikutnya dipicu dari output dari flip flop sebelumnya. Nah, pada flip flop asynchronous ini memiliki up dan down juga, yang mana kita akan berfokus pada asynchronous counter down. Nah, pada asynchronous counter down ini dia itu memiliki 4 power yang terhubung pada setiap flip flopnya, satu logic state sebagai pengganti clock, dan 4 logic probe untuk output pada setiap flip flopnya. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian asynchronous counter down ini bekerja. Jadi pada asynchronous counter down ini dia itu flip flopnya itu akan bereaksi ketika logic state-nya ini atau clock-nya itu dari low menuju high atau rising edge gate. Jadi ketika saya ingin membuat flip flop pertama ini bereaksi, maka saya akan harus membuat logic state-nya ini dari 0 menuju 1, yang mana membuat flip flop pertama itu toggle kan, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya ketika saya akan membuat clocknya ini dari 0 menuju 1 lagi, maka yang akan bereaksi itu flip pertama dan flip kedua. Kenapa? Karena pada dapat kita lihat kan clocknya ini mengambil output pada keybar, yang mana ketika keybar ini udah menjadi 0, maka flip keduanya akan ikut bereaksi juga. Nah, dapat kita lihat benar apa saya bilang. Nah, selanjutnya ketika saya akan membuat flip clocknya dari low menuju high lagi, yang akan bereaksi hanya flip pertama. Kenapa? Karena dapat kita lihat keybar pada flip pertama itu masih 1, yang mana membuatnya itu tidak bereaksi pada flip kedua dan flip seterusnya. Nah, ketika saya sudah membuat flip pertama ini bereaksi atau toggle, yang akan bereaksi itu flip pertama, flip kedua, dan flip ketiga. Kenapa? Karena pada flip flop ketiga ini hanya bereaksi ketika keybarnya ini sudah menjadi 0. Jadi ketika saya membuat ini menjadi low jadi high lagi, maka yang bereaksi adalah 3 flip flop ini, atau flip pertama, kedua, dan flip ketiga akan menjadi toggle. Nah, berapa saya bilang, selanjutnya yang akan bereaksi itu flip pertama, dan selanjutnya yang akan bereaksi itu flip pertama dan flip kedua. Terus dia kembali lagi ke flip pertama, terus dari flip pertama, flip kedua, flip ketiga, makalah dia akan bereaksi kepada flip keempat. Kenapa? Karena kan seperti flip flop yang lainnya tadi, dia tuh bereaksi ketika keybar ini sudah menjadi 0, makalah dia itu akan bereaksi pada flip keempat. Nah, dapat kita lihat flip keempatnya sudah menjadi toggle. Nah, sebenarnya sama seperti asynchronous counter tadi, tapi asynchronous ini dia tuh clocknya itu hanya terhubung pada flip pertama saja ya, dan clock selanjutnya itu dia tuh mengambil pada keybar. Nah, terus perbedaan dari down dan up ini juga terletak pada outputnya, yang mana dia itu mengambil keybar outputnya, dikarenakan down itu dari high menuju low ininya outputnya. Sekian penjelasan dari asynchronous counter. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai counter up dan asynchronous counter down tadi. Nah, dalam penjelasan saya kali ini, kita tuh belajar bagaimana mengkonfigurasi dan mengamati kerja dari kedua jenis counter tersebut,
yang mana synchronous counter itu memiliki keunggulan dalam kecepatan dan stabilitas karena semua flip-flop tuh digerakkan oleh sinyal clock yang sama. Sementara asynchronous counter itu lebih sederhana namun memiliki delay antara flip-flopnya. Nah, terima kasih karena sudah menonton video penjelasan praktikum saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk penjelasan praktikum lainnya. Terima kasih semuanya.